Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya cukupin deh matematika halal haram, saya cukupin nama kemarin. Mudah-mudahan saudara-saudara semua bisa mencari literatur, ya sumber, belajar lebih dalam lagi, lebih luas lagi tentang halal haram. Ya, kita pengen kaya tapi sehat itu loh. Kita pengen kaya tapi selamat. Kita pengen kemudian kebutuhan kita terpenuhi tanpa ada neraka di depan kita. Saya doain, saudara yang belum punya motor, punya motor. Saudara yang belum punya mobil, punya mobil. Yang belum punya rumah. Yang belum haji, haji. Yang belum nikah, nikah. Yang belum kerja, kerja. Yang udah kerja, naik terus jabatannya. Tapi tidak kemudian ditungguin oleh Allah ya di depan perjalanan saudara dengan pintu nerakanya. Pepatah ini memang pahit. Lebih baik miskin tapi jujur. Tapi demi Allah, ini adalah yang paling selamat gitu loh. Tidak ada yang suka menjadi miskin. Siapa sih yang suka jadi miskin? Tapi demi Allah, pada saat saudara kaya dengan jalan yang haram, saudara akan merintih. Meminta sama Allah, lebih baik saya nggak jadi siapa-siapa dan nggak jadi apa-apa. Masih ingat saudara surah An-Naba dulu gitu kita pelajari. Apa di sana Allah bilang? Yauma yanzurul mar'u. Pada hari di mana manusia melihat apa yang sudah dia lakukan. Ma qaddamat yada. Apa yang dilakukan di belakangnya. Wa yaqulul kafiru. Maka berkatalah orang-orang yang bodoh, yang zalim, yang kafir, yang berdosa. Ya laitani. Celakalah aku ya Allah. Alangkah beruntungnya aku. Kuntu turaba. Lebih baik saya tidak dilahirkan menjadi manusia, tapi tetap menjadi tanah. Saudara jaga diri saudara menjadi karyawan yang baik. Begitu udah dapat jabatan, main-main dia. Main-main dia. Pada saat main-main itu, saudara di penjara atau di PHK. Lalu saudara ada pada satu merenung. Aduh, coba saya dulu nggak ngaco ya. Mungkin sekarang masih kerja. Walaupun gaji kecil tapi bisa ngidupin. Subhanallah benar. Hari kemarin atau hari inilah hari terakhir kita bicara tentang halal haram. Saya mengingatkan lagi saudara semua. Saudara punya rumah nih kecil ya. Cuman 1-2 kamar gitu. Atau malah 1 kamar lah. Dan nggak diplester lagi. Temboknya tuh bukan tembok. Bahkan tidak diplester, tidak diaci. Saudara kemudian tergoda nih. Rumah yang diplester, rumah yang masih batako ya. Kemudian diplester, tapi plesternya udah rezeki haram nih. Saudara kemudian beli tanah sebelah, nambah lagi rumah. Beli tanah sebelah, nambah lagi rumah. Allah tuh nungguin aja. Apa Allah bilang? Bagusin dah. Bagusin dah. Bagusin. Udah berbentuk istana. Datang satu orang bilang, Pak, kita perlu pembiayaan besar sekali. Karena proyek kita gede. Terus gimana? Ya gimana? Ada nggak pembiayaannya? Nih, rumah saya aja jadi jaminan. Rupanya di situ Allah nungguinnya. Rumah jadi jaminan, usahanya jebol, dia malah ngontrak, bos. Malah ngontrak, nggak punya apa-apa. Kalau udah begitu tuh kadang-kadang penyesalan timbul gitu. Ya Allah, iya ya, dulu punya rumah biar kata jelek tapi nggak didatengin orang-orang yang nagih. Biar kata jelek tapi nggak didatengin kemudian orang-orang yang bermasalah. Hidupnya tenang. Biar kata singkong 1 dibagi 7. Singkong 1 dibagi 7 cukup nggak? Cukup loh, lagi 1 batang. Kalau 1 piece mah nggak cukup. Dia kata makan pakai abon doang ya kan? Tapi enak dimakan itu loh. Kalau kata orang zaman dulu makan sama ikan gesek. Tahu nggak ikan gesek? Ini muka-muka kameramen, muka anak ini nih, muka anak orang kaya nih. Insya Allah lah. Kalau orang soalnya nggak ada yang nyaut. Kenal ikan gesek nggak? Nggak ada yang nyaut. Ikan gesek itu ikan teri yang renyak gitu. Ya orang kampung juga nggak tahu nih. Siapa yang nggak tahu ya? Ini ikan ini loh. Elah. Kalau kita masak sayur asam, kan suka ada ikan teri jengki tuh. Model kayak gitu kecil-kecil. Walaupun sekarang nih mahal. Ya mungkin di orang lain nyebutnya teri Medan atau apalah. Ikan gesek. Kalau zaman dulu orang nyebut ikan gesek itu udah paling murah karena nggak perlu beli. Karena adanya di sawah, di selokan, di apa gitu lah. Yang gak usah dipusingin lah.
Jadi pusing kita kalau makanan. Maksudnya apa? Biar kata makan sama garam. Ya, tapi hidup nggak ada masalah, nggak ada musuh, anak sehat, istri nggak ngelawan, tuh nggak? Utang kita nggak punya, tuh. Insya Allah itu udah lebih cukup. Insya Allah, insya Allah. Ya, kemarin terakhir kita hari ini bicara tentang jaminan, tentang garansi. Tapi kita yang ngaji dulu nih. Surahnya surah An-Nisa masih, ayatnya ayat berapa ya, Car? 60. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم. Baik pemirsa, hari ini kita belajar jaminan, ya. Garansi. Ada barang ori, ada barang BM. Betul nggak sih? Ori sama BM? Barang toko gitu. Ya, barang garansi gitu ya. Ada barang yang non garansi. Saudara biasanya karena pengen murah, saudara lalu mengabaikan persoalan garansi. Saudara pilih ini. Ada mobil yang berasuransi gitu kira-kira. Ada yang tidak berasuransi. Ini di kehidupan nyata nih. Ada yang modelnya adalah masuk dengan tiket ke satu arena pertunjukan misalkan. Ada yang dia nyelundup. Ini beda nih, soal ketenangan beda, soal apa beda gitu. Nah hidup ini pun sebenarnya ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada garansi dari Allah. Allah bilang wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk di muka bumi ini rezekinya dari Allah. Jaminan. Tapi kapan jaminan ini kemudian berlaku dan tidak berlaku? Ini dia. Saudara tuh sebenarnya nggak perlu risau ya soal rezeki, itu semua udah diatur oleh Allah.
do your best aja lah. Lakukan yang terbaik saja. Allah akan penuhi semuanya. Seorang supir taksi, begitu saya contohin, ya punya penghasilan rata-rata per bulan itu 500.000. Contoh lah ini contoh. Sementara anaknya 5 bos. SD 2, SMP 1, SMA 1, 1 kuliah. Menurut teori normal, 500.000 cukup nggak untuk mengcover dia punya anak? Nggak bakal cukup. Apalagi dia punya ya tanggungan mertua, orang tua, 2 adik kandung, sama 2 adik ipar. Ini dalam banget nih. Masya Allah lah, ini Indonesia banget loh. Indonesia ini begini. Kalaupun naik nih nggak jauh lah reng-rengannya. 2 juta, 5 juta gitu loh, nggak jauh. Pada saat berposisi seperti ini, semua anggota keluarga, don't worry, jangan takut. Kenapa jangan takut? Urusan semua kebutuhan bukan urusan dia. Semua sepenuh-penuhnya adalah urusan Allah. Tapi kapan Allah mau bertanggung jawab terhadap semua anggota keluarga seperti ini? Bila mana semua anggota keluarga ini memperhatikan juga aturan main garansinya. Saudara beli ya barang gadget yang garansi toko. Saudara tokonya itu di Jakarta. Saudara bergeser ke Surabaya, udah nggak berlaku tuh jaminan toko. Saudara harus balik lagi ke Jakarta. Dan Jakartanya pun toko yang bersangkutan. Saudara kebuka segelnya, padahal segel itu, nih kayak handphone saya nih. Mana tuh handphone saya? Mana? Coba. Hehehe. Nah, subhanallah. Ini begini nih, model. Udah kagak ada tutupnya. Ya, ini nih, biar kata disebutnya garansi, tapi udah hilang garansinya. Karena ada segel yang kemudian kena. Ada segel yang kemudian patah atau pecah. Nah, kapan sih toko bisa mengelak? Oh, nggak bisa nih, nggak ada garansinya, tutat. Ketika kemudian saya mengabaikan peraturan itu. Umpama handphonenya jatuh nih, contohnya jangan. Oh, emang guru mencontohin aja. Ah, bener dah. Jatuh gitu. Nah, terus pecah. Kita nggak bisa bilang, Pak, tolong garansinya. Enggak, orang pecah. Kita lagi wudhu nih, lagi wudhu. Tiba-tiba, plum, jatuh ke toilet. Jatuh ke ember. Blebeb, tak, mati. Terus kita bawa nih ke toko. Kita bohong deh nih. Kita punya handphone, Masya Allah ini begini. Ke toko lihat. Wah, ini kehujanan, Pak. Lihat tuh. Tidak termasuk yang digaransi karena kena air. Oh, ini kena air, Pak, kelelep nih. Nggak kena. Itu dia. Kalau hidup ente nggak keluar dari posisi jaminan ini, maka sepenuh-penuhnya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepenuh-penuhnya. 500.000 ini saudara, bisa jadi ini tabungan Anda aja 500.000. Karena semua ini diatur oleh Allah. 2 SD, 1 SMP, 1 SMA, 1 kuliah, mertua, orang tua, 2 adik kandung, 2 adik ipar. Karena bukan kita yang memberi makan, melainkan Allah SWT yang memberi makan. Seperti apa jaminan itu? Kita akan lihat setelah yang berikut ini. Selamat datang di Wisata Hati. Kita lagi bicara soal garansi hidup ini. Hidup ini ada yang menjamin, yakni Allah SWT. Tapi Allah nggak mau menjamin ente, nggak mau menjamin saya, nggak mau menjamin kita. Kenapa? Karena Allah melihat kita tidak pantas dijamin, kita tidak pantas dilindungin, kita tidak pantas kemudian digaransi oleh Allah SWT. Ini lihat, saya senang nyontohin ini. Ada seorang hamba Allah, supir taksi begitu katakan, gaji 500.000. Sementara anaknya itu 5, 2 SD, 1 SMP, 1 SMA, 1 kuliah. Ditambah parah lagi menurut hitungan manusianya, dia punya mertua, punya orang tua, punya 2 adik kandung, punya 2 adik ipar yang semua dibawa kendali dia. Ini gak usah khawatir sepanjang apa? Sepanjang
si bapak ini sama 5 anaknya, sama istrinya. Oke. Sama mertuanya, sama adik iparnya satu rumah. Dia bangun malam, bos. Ya Allah, ya Rabb. Dia berdoa di hadapan Allah, ya Allah. Rizki kami bukan karena apa yang kami cari, tapi karena apa yang kau beri. Ya Allah, apa yang kami cari paling seberapa sih? Nggak seberapanya juga dibanding kebutuhan kami. Hanya Engkau lah ya Allah yang bisa memenuhi kebutuhan kami. Waduh, dari mulai titik nol hidupnya nih. Ini kan oke. Ente bangunnya udah di sini nih. Ya, mertua perempuan udah pakai baju, udah pakai mukena. Ibu ente udah pakai mukena, anak-anak ente yang perempuan-perempuan pakai mukena, istri ente pakai mukena, yang laki-laki pada pakai kain, pakai baju koko. Bukan sholat maghrib, ini sholat malam. Udah kayak begini nih, ini udah mulai jam 3. Kita kan keluarganya jadi hancur karena mulai setengah 7. 6.30 kita mulai, aktivitasnya di 6.30. Yang jadi imam, yang kuliah nih, anak ente yang kuliah. Ayo kamu kuliah, yang kuliah, yang jadi imam. Iya Pak, maju. Belakang orang tua, adik-adik. Soli sunat tahajud rakaatin imaman lihat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tuh punya malaikat Ar-Ra'd. Ya, malaikat Ar-Ra'd. Atau malaikat Hafazah. Ini malaikat nih kerjaannya bagi-bagiin duit nih. Dia ngintai siapa hamba-hamba Allah yang buat dibagiin duit. Ada lagi sebaliknya, malaikat kerjanya nyabut duit. Ada loh. Gunung aja ada malaikatnya. Gunung ada malaikatnya menjaga dia tidak bisa jalan apa segala macam. Gunung ada apa, lautan ada malaikatnya. Kita pun ada malaikatnya. Nempel kanan kiri, raqib atid. Nih malaikatnya ngelihat itu loh. Jam 3 dia sholat malam satu keluarga. Serenceng loh ini sholat malam nih. Ibarat satu pohon korma gitu, satu batang anggur. Ini dia batangnya batang cakep gitu. Semua salat malam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di belakang nih suaranya nyampe ke arasnya Allah. Amin. Allah ngelihat nih yang punya rezeki, yang punya jagat, yang punya toko, kira-kira begitu, yang punya pabrik ngelihat. Satu keluarga bangun malam dalam keadaan dia nggak punya makanan di pagi hari. Nggak ada urusan, insya Allah. Beberapa hari ke depan kita akan bicara tentang garansi, tentang jaminan dari Allah SWT. Yuk kita berdoa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dilindungi Allah, dipenuhi kebutuhan kita, dicukupkan rezeki ya. Kemudian juga diselamatkanlah dari segala bala musibah. Termasuk Indonesia nih. Kalau Indonesia mau dijamin oleh Allah, kita-kitanya mesti benar. Dari mulai pimpinan sampai rakyatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb, ada perlindungan yang maha hebatnya ini perlindungan. Ada kekuatan yang maha kuatnya ini kekuatan. Ada rizki juga ya Allah. Dari Engkau yang maha mencukupkan. Masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang Kau beri, Kau lindungi, Kau jaga, Kau selamatkan. Masukkan kami ke dalam golongan orang yang pantas Engkau tolong ya Rabb. Mudah-mudahan kami termasuk golongan yang ini. Izinkan kami belajar terus di Antv ini. Mudah-mudahan pelajaran ini berguna buat saya, buat pemirsa di rumah dan keluarga-keluarga kami semuanya. Rabbighfir lana warhamna wa tub alaina walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, sebelum saya selesai ada PR buat saudara. Pelajari surah Fussilat ya. Surah ke-41 ayat 30 sampai 32. Ya. Ini PR buat saudara. Pelajari surah 41 ya, surah ke-41 ayat 30 sampai 32. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.